Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Wings 10 dari Sades. Earphone budget yang dikeluarkan oleh Sades. Kira-kira gimana bunyinya? Langsung saja kita bahas. Nah Music Lover, sekarang kita mulai dari spek sama aksesorisnya. Harganya di 160.000, menggunakan driver Dynamic 10 mm, menggunakan teknologi neodymium magnet, sensitivity-nya 100 dB, frekuensi responnya 20-20.000 Hz, jadi standar aja, impedansinya 16 ohm, maksimum input powernya 5 mW, panjang kabelnya 1,2 meter, berat unitnya 15 gram, kemudian menggunakan magnet di bagian faceplate-nya, menggunakan jack ukuran 3,5 mm, 4 pole, jadi kompatibel untuk berbagai macam device yang menggunakan jack 3,5 mm tentunya. Mikrofonnya 42 dB, mic pattern-nya omnidirectional. Aksesoris yang Music Lover bakalan dapat, yang pertama case-nya lumayan oke nih. Kemudian tips, ada 4 pasang, termasuk yang sudah terpasang di dalam in-ear monitornya. Kemudian ada cover jack, unit IM-nya tentunya, dan Music Lover bakalan dapat stiker Sades dan stiker Wings. Kemudian ada manual paper dan ada kartu garansi yang ada serial number-nya. Ini agak unik Music Lover. Biasanya yang punya serial number itu kan biasanya barang-barang yang harganya mungkin cukup tinggi. Tapi ini harganya cuma 160.000, tapi sudah ada serial number-nya Music Lover. Dan serial number-nya itu ada di in-ear monitornya, kemudian ada di box-nya, dan ada di kartu garansinya di dalam. Nah, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Untuk variannya Music Lover akan ada 2. Yang pertama yang pink, yang Angel Edition, dan yang black. Untuk keduanya yang membedakan cuman warnanya saja, sama di bagian shell-nya, bagian samping shell-nya itu ada tulisan Angel Edition untuk yang pink, kemudian yang hitam itu ada tulisan Sades Sports. Itu aja yang membedakan. Yang lainnya mirip. Nah, kita akan bahas detail dari build quality dan desainnya. Jack-nya menggunakan jack lurus atau straight, 4 pole, gold plated. Kemudian cover jack-nya dari logam, mungkin gue pikir stainless steel. Agak sedikit besar dibanding jack-nya aja. Jadi bukan yang gede banget, tapi sedikit lebih besar aja dari jack-nya. Kemudian ada marking Sades di situ, ada tulisan Sades. Naik ke atas, kabelnya. Biasanya kalau Music Lover beli in-ear monitor atau earphone yang budget, itu biasanya dikasih kabelnya yang kayak gini, sleeve karet, tapi agak tipis. Untuk Sades Wings 10 ini lumayan loh, cukup tebal gue lihat ininya kabelnya. Ke atas ke splitternya, bahannya sama kayak cover jacknya, kayak stainless steel atau aluminium. Kemudian ada mic-nya, ada tulisan Wings 10 di bagian belakang mic-nya. Mic-nya menggunakan satu tombol saja. Untuk bagian sambungan konektor ke earphone-nya, itu ada marking R untuk yang kanan, ada marking L untuk yang kiri. Ada marking juga di bagian belakang dari faceplate-nya. Ya, jadi ada L dan R-nya juga di situ. Jadi kita sangat mudah untuk mengetahui yang mana kiri, yang mana kanan. Ngomong-ngomong Music Lover, ini in-ear monitor yang bentuknya straight down. Jadi bukan yang over ear seperti kayak KZ, KB-ear atau yang lain. Ini yang straight down. Jadi ini udah jarang sih yang ngasih seperti ini, tapi ya gue pikir ini lebih mudah penggunaannya. Untuk bagian faceplate-nya sendiri, Music Lover akan dapat gambar atau marking wings. Jadi ada gambar sayap. Nah, di bagian samping shell-nya itu ada tulisan Angel Edition seperti tadi kita bahas untuk yang pink ini. Bagian shell secara keseluruhan itu dari bahan stainless steel, ya, logam yang tadi kita bahas. Sama ada bagian-bagian plastiknya juga, ya kayak nozzle-nya dari plastik. Nah, kemudian yang menariknya lagi, di bagian faceplate-nya ini Music Lover, ini ada magnetnya. Jadi Music Lover bisa sambungin. Nih. Jadi bisa dipakai kayak kalung nantinya. Jadi kita pakai nggak usah dilepasin lagi, bisa dikalungin gitu. Nozzle-nya nozzle standar, ukurannya juga yang agak panjang, bukan yang terlalu pendek. Tipsnya cukup lembut, ya, ukuran standar. Boardnya juga standar, ya, nggak ada yang aneh-aneh. Ya, overall untuk desain sambil build quality-nya sih gue pikir gue kasih poin 7 lah, lumayan ini. Sekarang kita akan coba fittingnya. Fittingnya ini karena straight down, jadi penggunaannya lebih mudah Music Lover. Jadi kita langsung pakai tanpa perlu kagok-kagok untuk ngelingkar ke kuping lagi. Kadang-kadang kalau kita pakai yang over ear, yang kayak KZ gitu, kan agak kagok tuh masukin ke kuping. Nah, ini lebih mudah, ya, karena straight down, jadi langsung colok aja di kuping. Nah, untuk ceilingnya, isolationnya termasuk oke loh. Untuk ukuran harga segini, mereka nggak ada problem sama sekali, minimal di kuping gua.
Cuman mungkin yang perlu hati-hati buat music lover, dan ini memang problem dari semua EM atau earphone straight down, itu ada kecenderungan mikrofonik. Maksudnya mikrofonik itu, jadi kabelnya itu kalau kena kegesek ke baju, itu di kuping kita kedengeran, bunyinya ada kayak gesekan baju. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang kalau terlalu keras itu agak ganggu, tapi ini nggak terlalu ganggu sih, tapi ada kerasa mikrofoniknya. Karena kita bahas ke mic-nya. Ini adalah rekaman mic dari Sades Wings 10. Rekaman mic dari Sades Wings 10. Nah, mic-nya ini menggunakan mic yang omnidirectional, jadi dia bisa nangkap di sekeliling dengan luas. Gue pikir untuk powernya lumayan, cukup oke. Gue pakai nggak usah didekatin ke mulut juga cukup kedengaran dengan baik. Cuman memang powernya nggak gede banget gitu, tapi oke lah. Untuk detail suara mic-nya lumayan, cukup clear, cukup oke. Music lover bisa dengar dari hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Nah, untuk sound quality-nya seperti biasa, gue akan kasih pembanding dari frekuensi respon AudioSense DT200, karena ini sekarang jadi benchmark gua untuk jadi pembanding untuk EM yang lain. Nah, music lover bisa lihat dari gambar responnya. Nah, kalau dilihat dari gambar responnya, kecenderungan EM ini adalah warm, ya. Bassnya gede, termasuk cukup gede, nampol, berbodi, tebel. Bahkan menurut gue cenderung boomy karena kalau kita dengar agak cenderung masuk ke mid. Ya, jadi ini tipikal bass yang gede lah pokoknya, tebel. Terus bukan tipikal bass yang cepet, tapi juga nggak terlalu lambat. Jadi ya lumayan aja. Untuk mid-nya, karena mid low-nya itu kelihatan sedikit agak tinggi, jadi kerasa masih agak tebel di mid-nya. Ya, masih cukup kerasa kerasa deket lah gitu. Nah, untuk di bagian mid high atau di presence-nya itu ada sedikit bump. Music lover bisa lihat kan di frekuensi responnya. Nah, ini efeknya jadinya clarity-nya lebih baik. Tapi karena high-nya itu cenderung agak ke bawah, jadi efeknya lebih halus. Jadi yang pasti ini nggak akan ada pedes-pedesnya, ya, dan nggak ada sibilance-nya. Jadi ini termasuk yang aman. Untuk teknis suaranya, yang paling menonjol sebenarnya menurut gua itu di bagian powernya. Ini powernya termasuk gede. Untuk detailnya lumayan, cukup. Clarity-nya karena itu tadi kita bahas ya, di 4000 sampai 6000 bagian presence-nya agak sedikit bump, itu jadi efeknya clarity-nya lumayan dapet. Ya. Kemudian resolusinya lumayan lah menurut gua, cukup oke. Soundstage juga cukup. Ya, untuk ukuran harga 160.000 gua nggak ada komplain apa-apa karena cukup presisi positioning-nya. Untuk 3D imaging-nya juga lumayan. Ya, memang bukan yang paling luas tapi cukup lega lah. Untuk separasi instrumennya ini termasuk yang lumayan aja. Jadi bukan yang benar-benar kepilah-pilah gitu ya, yang benar-benar kita bisa identifikasi semua dengan jelas gitu. Ini ya lumayan aja lah. Ya harganya juga gue nggak bisa komplain soalnya 160.000 gitu ya. Untuk noise floor-nya lumayan bersih, memang masih ada sedikit kedengaran tapi tidak ganggu, ya kecil banget. Overall secara teknis gue cukup oke sih, ya untuk harganya 160.000 untuk teknis seperti ini gue pikir ini termasuk lumayan lah. Nah untuk lagu-lagu yang mungkin music lover bisa coba pakai dengan earphone ini ya, Wings 10 ini, mungkin yang pertama itu lagu-lagu yang zaman sekarang kali ya, EDM, R&B, Korea pop, idol yang seperti itu kayaknya masuk sih menurut gua. Kalau music lover mau pakai buat nonton, ya streaming sekarang lagi rame kan, ya HBO, Netflix, atau Disney, atau ya apapun itu. Gue pikir untuk film-film action dapat, film drama juga masih oke sih. Nah untuk gaming nih, untuk gaming gue sempat nyobain pakai game Mobile Legends, kemudian gue pakai PUBG. Nah Mobile Legends kan itu kan sound efeknya cukup banyak kan. Nah lumayan lah dia bisa mempresentasikan yang cukup bagus. Nah untuk PUBG juga gue nggak ada komplain, ya cukup bisa presisi pinpointnya ya karena soundstage-nya lumayan gitu. Jadi oke-oke aja sih, nggak ada problem untuk soundstage-nya. Kesimpulan akhirnya music lover, kalau music lover mau cari EM budget yang bentuknya masih straight down, kemudian ada magnetnya jadi bisa dikalungin, terus mic-nya lumayan, udah dapat pouch, aksesorisnya lumayan oke,
terus cukup nyaman, dan mungkin pilihan lagu-lagu music lover, mungkin lagu-lagu yang baru, yang sekarang, kayaknya sih ini sih bisa dipertimbangkan sih music lover, apalagi budgetnya itu loh, ya, cuma 160.000, gue pikir itu kayaknya sih termasuk murah ya untuk ukuran in-ear monitor. Ya, tapi anyway, itu kan pendapat gue sih music lover. Baiknya sih music lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!